Sobat Imajiner. Kali ini saya akan membahas kaisar wanita pertama Tiongkok yang sangat kejam dan penuh intrik. Untuk menjadi kaisar, perjuangannya tidak mudah. Dimulai dari menjadi seorang selir yang berpangkat rendah. Sebelum lanjut, jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Jangan lupa subscribe dulu ya, untuk mendukung channel kami. Dia adalah Wu Zetian. Sejak awal, Wu Zetian berkeinginan menjadi seorang penguasa. Dia cerdas, cantik, tapi kejam. Itulah yang mengantarkannya menjadi seorang kaisar wanita pertama Tiongkok. Awalnya Wu Zetian hanyalah selir biasa dari Kaisar Li Shimin atau Taizong. Dia kesulitan mendekati sang kaisar karena dia hanyalah selir kasta bawah. Namun menjadi dekat dengan kaisar saat dia ditugaskan mengganti alas tidur kaisar. Semakin lama, dia semakin dekat dengan kaisar hingga dia menjadi selir favorit kaisar. Waktu itu ada 28 selir kaisar. Oleh karena itu, dia berupaya menjadi selir favorit kaisar. Wu Zetian memang licik. Tidak hanya melayani kaisar, Wu Zetian ternyata bermain mata dengan putra mahkota kaisar. Beberapa tahun kemudian, kaisar yang sudah tua akhirnya meninggal. Sesuai tradisi kerajaan Tiongkok, semua selir harus dipindahkan ke biara, karena selir raja tidak boleh menyentuh lelaki lain atau akan dianggap pengkhianat dan dihukum mati. Tapi tidak dengan Wu Zetian. Sang kaisar yang mangkat digantikan oleh putra mahkota Li Zi atau Kaisar Gaozong. Wu Zetian yang memang dekat dengan putra mahkota kembali dijadikan selir oleh Kaisar Gaozong. Dari sinilah intrik dan kekejaman Wu Zetian dimulai. Dia menjadi selir yang sangat berpengaruh bagi kaisar. Namun secara pangkat masih di bawah istri kaisar, yaitu Permaisuri Wang dan selir utama Xiao. Lalu Wu Zetian berusaha menyingkirkan Permaisuri Wang dan selir Xiao. Wu Zetian mempunyai 4 anak. Awalnya Wu Zetian melahirkan 2 orang putra, yaitu Li Hong dan Li Xian. Beberapa tahun kemudian, lalu lahirlah kembali anak ketiga. Anak ketiganya adalah perempuan. Mungkin dia tidak menghendaki anak perempuan, sehingga akal liciknya bermain untuk menyingkirkan sang permaisuri dan selir utama. Dia membunuh putrinya tersebut yang masih bayi dengan cara dicekik dan menuduh Permaisuri Wang sebagai penyebab putrinya meninggal. Karena pengaruh Wu Zetian yang kuat pada kaisar, sehingga Permaisuri Wang serta selir utama Xiao diasingkan oleh kaisar. Kaisar saat itu menderita stroke dan kondisinya sangat lemah. Wu Zetian perlahan-lahan mulai mengambil alih urusan kerajaan, sehingga secara tidak langsung dia mengontrol urusan pemerintahan. Wu Zetian mulai menyingkirkan pejabat kerajaan yang tidak sejalan dengan keinginannya. Lalu dia menghabisi secara kejam Permaisuri Wang serta selir Xiao di pengasingan dengan cara dimutilasi. Setelah sang kaisar meninggal, Wu Zetian semakin menggila. Anak pertamanya Li Hong meninggal tiba-tiba. Banyak ahli sejarah yang menyatakan bahwa Wu Zetianlah yang meracuninya. Lalu dia menghabisi semua pewaris tahta dan 15 garis keturunan dari dinasti sebelumnya. Sesuai aturan kerajaan, putra kedua Wu Zetian, yaitu Li Xian, menjadi kaisar. Ternyata anaknya ini lebih patuh istrinya daripada ibunya sendiri. Dia menjadikan mertuanya sebagai perdana menteri, yang membuat ibunya tidak senang. Lalu Wu Zetian yang saat itu menjadi ibu suri menggulingkan Li Xian dan mengasingkannya. Banyak ahli sejarah yang mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan agar Wu Zetian menjadi kaisar utama.
Tapi masih tersisa anaknya yang lain, yaitu Li Dan. Lalu Li Dan menjadi kaisar menggantikan kakaknya yang diasingkan. Li Dan sebenarnya enggan menjadi kaisar, dan dia hanya dijadikan kaisar boneka oleh ibunya. Pada tahun 690 Masehi, atas siasat ibunya, sang kaisar menyerahkan tahtanya kepada ibunya. Dan sejak saat itu, Wu Zetian menjadi kaisar wanita pertama di Tiongkok. Waktu itu banyak yang tidak senang wanita menjadi pemimpin. Lalu Wu Zetian menyebar semua mata-mata di seantero negeri. Lalu dia eksekusi semua yang menentangnya dan yang tidak menyukai dia menjadi kaisar. Ketika Wu Zetian berkuasa, dia memiliki semacam selir, tapi berisi para lelaki. Cukup aneh dan tabu ketika itu. Selama dia memerintah, banyak sekali eksekusi terjadi dengan alasan berkhianat pada kerajaan. Namun anehnya, di balik kekejamannya itu, ketika Wu Zetian berkuasa, kerajaan menjadi semakin maju dalam hal perdagangan, pendidikan, dan juga sastra. Rakyat sejahtera dan wilayah perbatasan Tiongkok semakin luas. Ketika 15 tahun telah berkuasa dan Wu Zetian sudah menua, di usianya yang sudah 81 tahun, dia digulingkan oleh putranya yang dulu diasingkan, yaitu Li Xian, yang kemudian secara resmi naik tahta kembali sebagai kaisar. Wu Zetian dipindahkan ke istana Sanghyang dan meninggal pada tanggal 16 Desember 705 Masehi. Itulah kisah Wu Zetian. Semoga kita bisa mengambil hikmah darinya.